Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang ada pada bab 2 ya, yang membahas rekayasa di kelas 8 semester 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Baik, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita dapat terhindar dari segala macam penyakit, terutama penyakit yang sedang melanda dunia ini ya, yaitu penyakit COVID-19. Dan semoga orang-orang yang berada di sekitar kita pun selalu sehat. Nah, baik. Pada bab teknologi informasi dan komunikasi, kita akan mempelajari mengenai sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, media penghantar komunikasi yang terbagi menjadi 3, media komunikasi masa kuno atau masa lalu yang kedua media komunikasi modern, dan bagaimana perencanaannya, persiapan alat dan bahan, dan juga bagaimana cara pembuatan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kita mulai saja ya. Yang pertama, yaitu sejarah perkembangan sistem informasi. Nah, sejarah perkembangan sistem informasi ini sudah ada dan sudah ada dari tahun 3000 sebelum Masehi. Dan dimulai di negara Sumeria menggunakan piktografi. Nah, ini gambar piktografinya ya. Jadi piktografi itu gambar-gambar atau simbol-simbol yang memiliki makna. Nah, orang-orang di Sumeria ini dulu menggunakan simbol-simbol ini sebagai alat komunikasi. Nah, lalu di tahun 2900 sebelum Masehi itu ada di Mesir kuno. Ya, Mesir kuno berupa hieroglif. Nah, hieroglif ini merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Ya, jadi hampir sama dengan piktograf. Simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Jadi simbol yang ini dengan yang ini digabungkan, maka maknanya apa? Seperti itu. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Jadi di hieroglif ini yang digunakan di Mesir kuno itu lebih maju daripada di Sumeria yang menggunakan piktograf. Lalu selanjutnya itu di tahun 500 sebelum Masehi, nah, manusia ini sudah mulai mengenal pohon papirus. Ya, pohon papirus ini diolah seratnya. Dan serat papirus ini digunakan sebagai bahan kertas, sebagai pembuatan kertas. Kertas dari pohon papirus ini menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Nah, jadi orang-orang zaman dahulu itu menulisnya di serat papirus ya. Dari pohon papirus digunakan seratnya, dikeringkan dan menjadi kertas. Lalu orang-orang atau manusia itu menulis di atas kertas papirus. Nah, setelah itu kertas yang berisi tulisan tersebutlah yang digunakan sebagai alat komunikasi. Lalu di tahun 105 Masehi, bangsa Cina berhasil menemukan kertas yang diolah dari bambu. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Nah, penemuan ini juga memungkinkan sistem percetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. Nah, jadi kalau
Di Cina itu digunakan kertas yang berasal dari serat bambu, ya, yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Lalu di atasnya dapat kita tulis dengan tinta atau dicap. Seperti itu. Nah, jadi sejarah perkembangan alat komunikasi, teknologi, dan informasi ini terbagi menjadi 4 ya. Tahun 3000 sebelum Masehi, 2900 sebelum Masehi, 500 sebelum Masehi, dan 105 Masehi. Nah, tentunya untuk apa sih teknologi informasi pada zaman-zaman dahulu itu? Ya, tentunya berfungsi sebagai alat komunikasi antar manusia pada zaman itu. Nah, selanjutnya kita beralih kepada media penghantar komunikasi. Nah, media penghantar komunikasi ini terbagi menjadi 2, media komunikasi masa lalu dan media komunikasi modern. Ya, jadi pada masa lalu pun sudah ada media penghantar komunikasinya antara satu orang dengan orang lain ataupun antara suatu masyarakat kepada masyarakat lain. Seperti itu. Jadi tidak hanya antar individu tetapi juga antar sosial. Nah, media komunikasi masa lalu ini dimulai sudah sejak zaman prasejarah. Alat komunikasi pada saat itu masih sangat sederhana ya. Masih sangat-sangat sederhana. Seperti suatu dengusan, isyarat asap, dan bahasa isyarat tangan. Nah, lalu komunikasi itu apa sih? Jadi komunikasi adalah penyampaian pesan atau informasi oleh seseorang kepada orang lain atau pihak lain secara langsung atau lisan maupun tidak langsung menggunakan alat atau media komunikasi. Seperti itu. Jadi kalau langsung itu langsung menggunakan lisan, komunikasi itu berbicara dari satu orang ke orang lain. Tapi kalau dia bersifat bersifat tidak langsung, maka yang digunakan adalah media atau alat komunikasi. Nah, media penghantar komunikasi terbagi menjadi 2, masa lalu dan juga komunikasi modern. Media komunikasi masa lalu. Nah, yang pertama ini ada yang namanya kentongan. Mungkin kentongan ini tidak hanya ada di masa lalu, tapi juga ada di masa sekarang ya, masih sering kita lihat ya. Kalau misalkan satpam-satpam atau pos ronda ya, pos kamling itu sedang jaga malam, maka kentongan ini sering sekali digunakan ya. Misalkan untuk memanggil masyarakat atau misalkan ada keadaan darurat, ada maling, maka kentongan ini digunakan. Biasanya masih ada di daerah-daerah perkampungan. Nah, jadi kentongan ini sudah digunakan di Indonesia sejak lama. Nah, sejak zaman Kerajaan Demak, Surakarta, Gotalo, dan Yogyakarta. Nah, kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Kentongan besar disebut juga beduk. Nah, jadi ada kentongan, ada beduk. Kalau beduk itu biasanya yang ada di masjid-masjid itu ya. Yang dia tuh bulat, besar, yang kayak dari potongan kayu, tapi tengahnya itu bolong dan salah satu sisinya itu dilapisi dengan kulit binatang. Seperti itu. Nah, selain kentongan, ada apa lagi di masa lalu? Itu ada daun lontar. Nah, kalau yang digambar ini, daun lontarnya sudah dikeringkan ya. Sudah dikeringkan dan sudah ditulis dengan tinta. Nah, jadi pada masa lalu itu, menulis itu tidak di atas kertas seperti kita sekarang, tetapi di atas daunan. Dan salah satu daun yang dapat digunakan adalah daun lontar. Nah, di Indonesia ini banyak ditemukan naskah lontar, diantaranya dari Jawa, Bali, Sunda, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Nah, kalau di Sulawesi Selatan, lontar ini dikenal dengan sebutan lontara. Bentuk lontar
Bentuk lontara ini agak berbeda dengan lontar dari Jawa dan Bali. Lontara di Sulawesi Selatan disambung-sambung sampai panjang dan digulung menyerupai sebuah kaset. Kaset ini loh, kaset radio. Ya, kalau yang tahu kaset radio, nah seperti itu bentuknya. Ya, jadi di Nusantara ini, daun lontar itu sudah ada dari masa kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, Sriwijaya, dan Mataram. Nah, pada masa itu, daun lontara ini digunakan sebagai surat ya, sebagai media surat menyurat antar kerajaan. Nah, selain daun lontar, ada juga yang menggunakan kayu, bambu, tulang binatang, rotan, atau lempengan batu yang disebut dengan prasasti. Nah, sama ya fungsinya daun lontar ini sebagai media komunikasi, namun biasanya digunakan sebagai media komunikasi antar kerajaan. Nah, dapat terlihat ya seperti yang ada di gambar ini, daun lontarnya sudah ditulis dengan tinta, dengan tulisan. Lalu selanjutnya ada yang namanya lonceng atau genta. Nah, kalau ini juga tidak hanya pada masa lalu, tapi pada masa kini pun sering kita temukan ya, masih digunakan lonceng. Biasanya di sekolah-sekolah tuh ada lonceng. Masih ada beberapa sekolah yang menggunakan lonceng sebagai bel. Biasanya menggunakan kayu atau besi, namun yang sering kita lihat itu yang dari besi ya. Nah, lonceng ini digunakan untuk menciptakan bunyi. Nah, lonceng juga digunakan sebagai alat komunikasi pada masa modern ini. Ya, jadi lonceng itu fungsinya sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan ya, seperti tadi. Apakah di sekolah itu menggunakan lonceng? Kalau dia menggunakan lonceng biasanya digunakan untuk sebagai bel ya. Jadi kalau bunyi lonceng artinya anak-anak masuk ke dalam kelas atau waktunya istirahat. Seperti itu, dan tidak hanya digunakan di sekolah, lonceng juga digunakan di rumah-rumah peribadatan sebagai media komunikasi untuk melakukan ibadah. Nah, selanjutnya ada burung merpati. Nah, burung merpati yang biasa digunakan sebagai alat komunikasi adalah merpati pos. Merpati pos ini jenis burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati merupakan salah satu jenis burung yang cukup pintar, memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Ya, jadi merpati yang ini pintar ya. Merpati pos, jadi kalau dia sudah pergi jauh, pergi lama mengantarkan surat, dia pasti akan kembali lagi. Nah, dengan sifat-sifat yang kayak gitu, akhirnya burung merpati ini digunakan oleh manusia sebagai alat komunikasi. Nah, selanjutnya prasasti. Nah, prasasti ini pun masih dapat kita temukan di beberapa daerah. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Nah, prasasti ini tulisannya itu bahannya ada di batu. Ya, jadi prasasti itu ada di batu, batunya ditulis. Nah, biasanya di situ untuk peresmian ya. Misalkan bangunan ini dibangun tanggal sekian oleh siapa. Nah, itu disebut dengan prasasti. Nah, selanjutnya ada terompet dari tanduk hewan. Ini ya, terompet dari tanduk hewan. Digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Terompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. Selanjutnya ada terompet keong. Nah, ini dia terompet keong.
Nah, karena namanya saja sudah jelas ya, trompet keong, maka dia berasal dari keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Hingga saat ini trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. Jadi kalau trompet keong ini kalau kita tiup di salah satu sisinya, di sisi yang kecil dia akan mengeluarkan bunyi. Dan bunyi inilah yang dijadikan media komunikasi oleh manusia, terutama manusia atau orang-orang di daerah pesisir. Nah, selanjutnya adalah asap. Nah, asap juga dapat digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya, atau tanda darurat untuk mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Seperti yang kita lihat di film-film ya. Misalkan dia tersesat di hutan atau dia tersesat di pesisir pantai yang sudah dan mereka terdampar. Apa yang mereka lakukan? Mereka menggunakan api untuk menghasilkan asap yang nantinya akan terlihat terlihat dari langit ya. Jadi barangkali di langit itu ada di udara, itu ada pesawat atau helikopter, maka mereka akan melihat asap tersebut ya. Jadi sebagai tanda. Jadi asap itu digunakan sebagai mengirimkan berita untuk sinyal bahaya dan sebagai tanda darurat. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada serat papirus. Nah, ini yang terakhir ya. Serat papirus itu digunakan pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media penyampaian informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Ya, jadi sama. Dari pohon papirus diolah seratnya dan dijadikan kertas untuk menulis. Ini terjadi pada tahun 500 sebelum Masehi. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi ya, piktograf, tapi saya lupa memasukkannya. Jadi piktograf itu sama ya dengan yang awal tadi yang ada di Sumeria. Nah, seperti itu media komunikasi pada masa lalu atau masa kuno. Jadi, media komunikasi tersebut digunakan pada masa-masa prasejarah maupun pada masa sejarah. Nah, sekarang kita beralih kepada media komunikasi modern. Nah, media komunikasi modern ini tentunya media komunikasi yang digunakan pada masa kini. Ya, atau pada masa-masa di mana teknologi ini sudah mulai berkembang, manusia sudah mulai mengenal listrik, manusia sudah mulai mengenal bagaimana caranya, manusia mulai berpikir bagaimana caranya menggunakan alat-alat yang lebih mudah untuk menyampaikan informasi seperti itu. Nah, perkembangan komunikasi ini tentunya tidak akan pernah berhenti ya. Jadi kayak tadi tuh dari zaman prasejarah menggunakannya menggunakan apa tadi? Asap atau enggak pohon-pohon papirus, pohon-pohon bambu. Nah, terus masuk ke zaman sejarah, sudah mulai menggunakan kentongan, lonceng, terus masuk lagi terus dia berkembang hingga menemukan alat atau media komunikasi modern. Nah, media komunikasi modern ini salah satunya adalah surat kabar atau koran. Kalau surat kabar itu macam-macam ya, tidak hanya koran tapi juga ada majalah, tabloid, dan lain-lain. Nah, surat kabar ini pertama kali dikenal pada tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Nah, pada tahun 1605 surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carlos bertajuk Relation. Nah, surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar
bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Nah, jadi sudah jelas ya, jadi surat kabar ini masih eksis sehingga sekarang. Pertama kali tahun 59 sebelum Masehi, terus berkembang menjadi berkembang terus hingga sekarang ya. Dimulai dari kertas dan sekarang itu surat kabar itu sudah masuk ke dalam media elektronik atau surat kabar digital. Nah, sebenarnya surat kabar berupa koran ini sudah mulai ditinggalkan oleh manusia karena manusia itu merasa lebih praktis membaca surat kabar di alat-alat digital dibandingkan di kertas. Selanjutnya adalah radio. Penemuan radio ini diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887, sekitar 10 tahun kemudian. Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suaranya saja. Siaran radio menyajikan informasi berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Nah, radio juga masih eksis hingga sekarang ya. Radio ini masih ada hingga sekarang. Jadi radio zaman dahulu, gambarnya seperti yang Ibu sajikan, dan makin kesini radio ini semakin eksis ya. Hingga sekarang radio ini bentuknya tidak seperti ini lagi. Ada yang bentuknya kecil dan ada juga yang masuk ke dalam handphone. Nah, radio ini memiliki keunggulannya adalah kita dapat mendengarkannya di mana saja ya. Kita dapat mengetahui beritanya di mana saja. Tapi kelemahannya adalah di radio ini tidak menyajikan gambar, dia hanya suara saja. Nah, selanjutnya media komunikasi modern selanjutnya adalah televisi. Sama dengan sekarang ya, televisi juga mengalami perkembangan. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Kalau tadi radio hanya bersuara, maka televisi bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin, yaitu tele artinya jauh dan vision yang artinya tampak. Jadi televisi berarti melihat jarak jauh. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Penemuan ini berawal dari ditemukannya cakram metal dan bentuk logam kecil yang berputar dan memiliki banyak lubang. Nah, televisi ini juga terus-menerus mengalami perkembangan. Gambar yang saya sajikan ini adalah gambar televisi pada zaman dahulu. Nah, televisi pada zaman dahulu itu warnanya masih hitam putih dan bentuknya besar kotak ya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya televisi ini memiliki warna di gambarnya. Dan juga dalam satu kotak itu mulai full screen ya. Tidak seperti ini. Terus mengalami perkembangan hingga ada yang namanya televisi LCD dan sekarang LED seperti itu. Dan televisinya semakin tipis ya. Televisi modern pada zaman sekarang. Lalu selanjutnya adalah faksimil. Nah, kalau faksimil ini sebenarnya sekarang itu sudah jarang sekali digunakan. Orang-orang lebih sering menggunakan orang-orang sekarang itu mereka lebih sering menggunakan email. Jadi faksimil ini atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telecopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suara perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Jadi faksimil ini sebagai alat komunikasi untuk menyalin dan juga untuk mengirimkan pesan.
Nah, selanjutnya ada yang namanya, nah ini dia telepon. Telepon juga terus mengalami perkembangan ya dari segi bentuk. Kalau dulu bentuknya seperti ini yang diputar-putar-putar, kalau sekarang itu bentuknya yang dipijat. Ya, jadi salah satu tombolnya ditekan-tekan-tekan-tekan, atau sekarang itu sudah ada yang modelnya touch screen. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Nah, jadi telepon ini diciptakan oleh atau ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Nah, telepon ini berfungsi sebagai alat komunikasi pada waktu yang sama. Jadi kalau kita teleponan, waktunya ya sesuai dengan waktu aslinya, seperti itu. Tidak harus menunggu lama. Kalau surat kan kita ngirim sekarang, orangnya baca berapa hari kemudian. Tapi kalau telepon itu komunikasi saat itu juga, sehingga lebih efektif dan lebih efisien. Nah, selanjutnya handphone sama ya dengan telepon. Handphone juga alat komunikasi yang dapat digunakan pada saat itu juga. Jadi komunikasinya kita komunikasinya langsung tidak langsung karena menggunakan alat, namun langsung karena saat itu juga pesan dapat tersampaikan. Nah, handphone ini sudah dikenal sejak tanggal 3 April 1973. Handphone biasa juga disebut telepon genggam atau telepon seluler. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Bagaimana tidak spektakuler? Di dalam benda yang kecil ini memuat berbagai informasi dan juga mudah dibawa kemana-mana. Ya, jadi di dalam handphone ini kita dapat melihat peta, kita dapat melihat informasi-informasi berupa berita atau apapun, dan juga semakin maraknya media sosial itu adanya di handphone. Nah, lalu selanjutnya adalah yang sering kita lihat yang biasa digunakan polisi, satpam, ataupun lain-lainnya ya, handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman atau satpam. Selanjutnya ini dia, komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara tepat dan cepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Kehadiran komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja, padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Nah, komputer atau laptop ini terus juga mengalami perkembangan. Hingga sekarang laptop itu ada yang dapat di flip, ya, dia dapat diputar, dan berbagai model lainnya yang tentunya akan mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Jadi seperti yang kita ketahui, yang telah kita pelajari barusan, alat komunikasi modern yaitu alat-alat yang sudah digunakan manusia ya, yang pada awalnya berupa apa tadi, koran atau surat kabar, terus beralih ke radio, televisi, bukan beralih ya, tapi terus bermunculan. Ada radio, televisi, faksimil, telepon, handphone, handy-talkie, hingga komputer atau laptop, yang tentunya semua alat atau media komunikasi modern ini berfungsi untuk mempermudah manusia dalam menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi.
Nah, selanjutnya adalah peralatan dan bahan untuk pembuatan peralatan TIK. Jadi kita dapat membuat alat-alat teknologi informasi dan komunikasi menggunakan peralatan dan bahan berikut. Yang pertama, bor. Bor berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang. Selanjutnya, gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda. Nah, yang ketiga adalah tang. Tang adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memotong benda. Selanjutnya, palu. Palu atau martil adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan pukulan pada benda. Selanjutnya, gunting seng. Gunting seng adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan ketam. Ketam itu alat yang berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah telah selesai pelajaran kita hari ini mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah semoga dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.